Zikir untuk menuju wusul kepada Allah, kata Tuhan Syekh Abdul Qadir, itu ada 12 asma dibagi 4 untuk di alam nasut, 4 kedua untuk di alam malakut, 4 ketiga untuk di alam jabarut. Kita sudah diijazah oleh pengersa Abah 2 asma, la ilaha illallah sama ismu zat. Gening karek 2 ge kedua kene. 2 ge kedua kene. Kalah gogorowokan we dengan mursi dari ieu teh diamalkeun. Tah zikir jahar untuk mengingatkan hati yang lupa. Artinya jika zikir jaharnya terus-terusan, maka zikir hobi akan aktif. Pangersa Abah pernah berwasiatkan kepada ayahanda, ajengan sing seueur zikir jaharna supaya hirup hopina. Oh, ternyata Syekh Abdul Qadir dina Sirru Asrorna, zikir jahar itu untuk mengingatkan hati yang lupa. Jadi ulah sok ngimpi Pak. Tara dikir mana? Urang mah dikir hobi wae, tara dikir jahar matara. Alah waduh eta teh. Hayalan tingkat tinggi sebetulnya mah eta teh Pak. Gitu kan alasan we bisa disebutkeun tara dikir tah gitu. Da moal aktif Pak ieu. Kalau jaharnya tidak dilatih. Jahar semakin sering, ini akan semakin aktif. Kalau ini sudah aktif, zikir hobi sudah aktif, dia akan mengaktifasi manakala kita lupa. Kita lupa terhadap zikir, zikir jahar mengingatkan Pak. Kebayang tuh ya. Masuk ke masjid banyak, kan kaki kanan. Nah, dilatih kurang kaki kanan, keluar kaki kiri. Gitu terus dilatih. Lama-lama kan jadi refleksi ya. Jadi akhlak. Geus teu mikir deui lah bos asup ka masjid teh katuhu we. Hiji waktu kan mau malaweung, asup ka masjid. Tah, gitu. Jadi di mana lupa dia mengingatkan. Refleksi sahabatna. Bahasa Imam Ghazali mah akhlak kata. Ketika ingatan kita lupa terhadap zikir hobi itu, ini akan aktif. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum ya Nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum ya waliullah. Assalamualaikum ya habiballah. Assalamualaikum ya habibur rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum ya la ilaha illallah. Assalamualaikum ya sahibul qaum. Assalamualaikum ya sahibul hazal kitab sayyidi ya syekh Musi Syarifillah Syekh Ahmad Syahid wa Fatahil Arifin radhiyallahu anka. Tahiyatan minna ilaika wa rahmatullahi wa barakatuh. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi hadana lihaza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Mukhtar wa ala alihi wa ashabihi al-akhyar. Wa ba'du fa'lamu ma'asyiral ikhwan ja'alana Allah wa iyyakum minaz zakirina lahu katsiran wa minal ladzina la tulhihim amwaluhum wa la auladuhum 'an dzikrillah. Anna dzikra min a'zamil umuril fadail wa afdalil qurbat wa awsalil wasail. Qala Allah ta'ala wa la dzikrullahi akbar.
يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون جهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم افتح لنا بفتوح العارفين اللهم افتح لنا بفتوح العارفين اللهم افتح لنا بفتوح العارفين ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وانت خير الفاتحين ربنا انزلنا نزلا مباركا وانت خير المنزلين بسم الله الرحمن الرحيم الله حاضري الله ناظري الله شاهد علي الله معي الله معيني وهو بكل شيء محيط ربي زدني علما نافعا وارزقني فهما واسعا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر لي ذنوبي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا نويت أن أعتكف في هذا المسجد لله تعالى الفاتحة. Yang terhormat pimpinan Majelis Al-Ihsan Pak Haji Atep beserta keluarga, juga pengurus DTKN Kabupaten Bekasi, Kecamatan Cikarang Utara. Bersyukur dengan ucapan Alhamdulillah seraya memanjatkan salawat dan salam kepada baginda alam Rasul Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabatnya dengan untaian kalimah Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Semoga terus limpah curahkan pada segenap umatnya, wabil khusus para aulianya yang dimuliakan dengan berbagai karomah, hingga kepada kita semua yang memiliki tekad untuk senantiasa belajar mengikuti sunnahnya hingga umat akhir zaman. Ikhwani rahimakumullah, agama yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sejak awal, sejak zaman Nabi Adam hingga zaman Nabi kita sampai saat ini, milahnya adalah la ilaha illallah. Artinya kalimat ketauhidan, tujuannya supaya seluruh makhluk khususnya manusia menafikan segala maujud yang ada, menafikan segala eksistensi yang ada, menafikan segala keberadaan setiap yang ada selain Allah, dan menetapkan sekaligus meneguhkan Allah sebagai satu-satunya zat yang wajib disembah, sebagai satu-satunya zat yang wajib dituju, dan sebagai satu-satunya zat yang wajib ada. Maka oleh karena milahnya adalah la ilaha illallah, maka dalam setiap hukum yang diturunkan, setiap syariat yang diturunkan dan hukum yang lahir dari syariat tersebut tidak boleh keluar dari makna kalimat la ilaha illallah. Jika ada satu saja yang keluar dari kalimat tersebut, satu saja yang keluar dari makna kalimat la ilaha illallah, maka hukum ini berarti sudah keluar dari hukum Islam itu sendiri.
Hal ini dibuktikan dalam amaliyah syariat, bahwa kita tahu di dalam rukun Islam syahadat sudah jelas itu menyebut Allah Subhanahu wa taala, mengingat Allah. Di dalam sholat, di dalamnya harus ada zikir alias mengingat kepada Allah. Zakat juga demikian, puasa Ramadan dan ibadah haji juga demikian. Maka kesimpulannya, seluruh amaliyah syariat puncaknya adalah zikir kepada Allah. Dan memang untuk itulah para rasul diutus ke dunia, di mana seluruh manusia, seluruh makhluk, khususnya manusia, ketika radadnahu asfala safilin, dikembalikan ke dunia yang paling bawah, yaitu dunia jagat pramudita raya, semuanya lupa terhadap alam asa, lupa bahwa dia pernah bersama Allah Subhanahu wa taala, lupa bahwa dia di waktu sebelum itu setiap detik, setiap nafas, hela nafas senantiasa bersama Allah Subhanahu wa taala. Kelupaan ini dari ingatan, sementara rasa menjadi bingung. Tiba-tiba lahir di alam kegelapan, tidak tahu ini, tidak tahu itu, sehingga ruh menjerit. Dibuktikan dengan kelahiran bayi yang senantiasa menangis. Maka Rasul diutus untuk mengingatkan kembali masa-masa itu, untuk mengingatkan kembali masa-masa bersama Allah Subhanahu wa taala, masa-masa atau hari-hari di mana ruh tersebut bersama Allah Subhanahu wa taala. Maka seluruh ayat Quran semuanya menuju kepada zikir pada Allah Subhanahu wa taala. Di antara dalil surat Ali Imran 190-191, inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin liulil albab. Bahwa dalam pergantian siang dan malam, inna fi khalqis, bahwa dalam penciptaan bumi dan langit, pergantian siang dan malam. Penciptaan bumi dan langit melahirkan filsafat dan sains. Pergantian siang dan malam melahirkan sejarah perjalanan manusia. Di dalam keduanya ini ada tanda-tanda kekuasaan Allah bagi seorang ulul albab. Siapa ulul albab? Secara bahasa, ulu itu pemilik, albab ini adalah inti hati, inti kemanusiaan. Dalam terjemahan umum disebut sebagai pemilik akal cerdas. Ini secara istilah, secara bahasa. Secara istilah Quran, ulul albab adalah disifatan kedepannya di ayat 191, allazina yazkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Pertama, bahwa ulul albab itu senantiasa berzikir kepada Allah ketika ia berdiri, ketika ia duduk, dan ketika ia berbaring. Artinya ini kondisi kita dalam kehidupan. Maka maksudnya ulul albab yang pertama adalah orang-orang yang senantiasa berzikir di setiap situasi dan kondisi. Yang kedua, wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Mereka senantiasa bertafakur, berpikir tentang penciptaan bumi dan langit. Ini ulul albab. Satu, berzikir. Dua, berpikir. Kalimatnya tidak berpikir dulu, tapi berzikir dulu. Ketika Al-Quran menunjukkan seperti itu, berarti harus itu dulu yang dilakukan. Allazina yuqimunas shalah wa yu'tunas zakah. Salat dulu, kemudian zakat. Wa iqamus shalah wa ita'uz zakah. Salat dulu, kemudian zakat. Ini yazkurun dulu, kemudian yatafakkarun. Maka ini berarti ulul albab dalam melaksanakan tugasnya tidak mendahulukan berpikir, tetapi berzikir. Yang diangkat derajat oleh Allah juga
adalah yang pertama orang beriman, alladzina amanu. Kemudian yang kedua wa utul ilma, darajah. Iman dulu, kemudian ilmu. Ilmu dari berpikir, iman dengan berzikir. Begitupun yang harus kita lakukan. Berzikir lebih dikuatkan, lebih didahulukan. Berpikir lalu kemudian. Zikir adalah pekerjaan hati, objeknya adalah Allah. Pikir pekerjaan akal, objeknya adalah jagat Pramudita Raya selain Allah. Kita masuk kepada makna zikir yang tadi. Yazkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Zikirnya itu ketika berdiri, ketika duduk, ketika tiduran. Artinya setiap kondisi. Maka yang dimaksud dengan zikir ini tidak mungkin zikir jahat. Karena setiap kondisi. Tidak mungkin sekarang sambil jalan-jalan ke sana asep dikir la ilaha illallah mari ke pasar kawas kitu nu gelo disebut tahu ge Pak. Atau duduk di kloset la ilaha illallah, tidak bisa juga. Maka satu-satunya jawaban yang pasti, zikir yang dimaksud di situ adalah zikrul khaufi. Apa zikrul khaufi? Pengarsa Abah melanjutkan penjelasannya di kitab Mitosudul halaman 13. Wa amma nisbatul batiniyah fi talqinil azkaril qalbiyah fazalika bi isbatin min ghainafin bila bi ismi zat liqaulihi ta'ala kulillah summa zarhum fi khawdihim yal'abun. Kata beliau, zikir yang hubungannya dengan batin atau zikir-zikir yang bersifat qalbu yang ditalkinkannya adalah biisbatin min ghairi nafin bilam biismizah. Kalau zikir jahar yang ditalkinkannya adalah kalimat thayyibah, kalimat la ilaha illallah, maka zikir batin adalah kalimat isbatnya. La ilaha nafi illa isbat, Allah musbat. Nafi isbat, nafinya la ilaha, isbatnya illallah. Hanya di sini menggunakan penegasan min ghairi nafin bila di ismizah dengan hanya ismuzah berdasarkan perintah Allah. Kul Allah, katakan Allah. Kul maknanya umum, bisa bermakna berkata, bisa bermakna berpendapat, bisa juga seperti di sini adalah berzikir. Perintah Allah, berzikirlah dengan asma zat, lalu kemudian abaikan mereka orang-orang yang mengganggu, biarlah mereka merasa indah dengan permainannya sendiri. Artinya bagi orang yang berzikir, dalam hal ini adalah zikir khafi, jangan sampai terganggu jiwanya oleh segala hal yang terjadi di lingkungan, oleh orang lain. Yang dimaksud orang lain baik orang lain di dalam keluarga maupun orang lain tetangga dan lain sebagainya. Ini artinya qalbu jangan sampai terisi oleh jifah. Jifah adalah bangkai yang dimaksud adalah dunia. Jangan sampai dunia masuk ke dalam qalbu. Cukuplah qalbu hanya untuk berzikir kepada Allah. Ini tidak perlu diperjelas kembali karena kita sudah menerima talqinnya, itu sudah jelas. Yang penting kita perhatikan sebagai pembelajarannya adalah bahwa apa yang kita zikirkan baik itu jahar maupun khafi, kalau memperhatikan hurufnya tidak keluar dari 3 huruf, alif, lam, ha. La ilaha illallah,
ada 4 lafaz la ilaha illa Allah. Jenis hurufnya hanya 3, alif, lam, ha. 3 kali 4 12. Jumlah huruf la ilaha illallah adalah 12. Asmazat ketika hanya diisbatkan asmazat, ternyata alif, lam, ha. Nanti kesananya ada zikir asma gaib, huwa, ada huruf ha. Kesananya lagi ada zikir asma gaibul guyub, hu, tinggal ha. Ini alam kekosongannya, Pak. Ini disebut nafi semuanya. Ini manfinya. Tapi semua ini kadang disebut nafi. Ini isbat. Sebetulnya ini kalau dalam ilmu nahwunya musbat, yang ditetapkan. Kayak disebut zikir nafi isbat adalah zikir kalimah la ilaha illallah. Yang disebut dengan zikir khafi adalah biisbatin dengan zikir isbat, bi lafzi ismi zati, hanya dengan lafaz ismu zat. 4 lafaz hurufnya hanya 3 yang ini. Jumlah jadi 12 huruf. Illallah ternyata alif, lam, ha. Dalam sistem zikir taroki, zikir yang naik terus meningkat ke atas, yang dikenal umum, setelah lulus dari zikir itu biasanya naik ke zikir asma gaib. Nah, biasanya di toriko, kalau di toriko satariyah ini suka dijaharkan juga zikirnya huwa, 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 huwa. Bahkan di sininya la ilaha, la ilaha, la ilaha, itu terus illallah, illallah, illallah. Selesai, ada kalanya la. Tujuannya dalam rangka menafikan semua yang mawjud, Pak. Yang dinafikannya adalah dalam catatan Satoriyah Pamijahan Kanjeng Syekh Abdul Muhyi, yang dinafikan adalah 7 lapis bumi beserta segala isinya, 7 lapis langit beserta segala isinya, surga, neraka, aras, kursi, kolam, lauh mahfuz, malaikat, termasuk diri kita dinafikan. Tadi torikoh tersebut hanya ada zikir la-nya saja. La. Di pikirannya yang dinafikan itu semua yang tadi. Supaya kolbu benar menerima secara refleks, benar-benar menerima bahwa semua ini hanyalah wujud kamuflase. Yang ada adalah zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Metode mereka, metode di Satoriyah, la-nya terus diulang-ulang. La. Dijaharkan, Pak. Dijaharkan. Nah, ini disebutnya dikit nafi isbat, sama dengan kita istilahnya. Setelah nafi isbat kemudian dikir isbat, sama juga metode di sininya. Nah, perkembangan peningkatan selanjutnya disebut zikir gaib. Lulus di sini naik ke zikir gaibul guyub. Biasa diiringi dengan napas. Terus gitu. Lulus di situ, naik lagi, kembali lagi alifnya muncul, lamnya tidak ada. Ada kala di sini i atau u untuk meneguhkan alif dan ha.
Meneguhkan alif dan ha. Hanya ditulisnya seperti ini, Pak. Bukan begini. Tapi ini menunjukkan kekosongan, tidak ada apa-apa kecuali zat Allah Subhanahu wa taala. Tahulah kita kenapa tanda tangan para sahabat seperti itu. Pernah merhatikan tanda tangan apa? Coba begitu kan? Oh iya gitu. Kalau saya masih seperti ini tanda tangannya. Itu pun nggak disengaja sih. Pas merhatiin tanda tangan para sahabat tahun 2000-an, ini kayaknya dikir goibul guyub. Kalau dibaca secara refleksi keilmuannya gitu. Dan munasabah dengan beliau karena memang sudah makomnya. Bulat deh hukum. Bulat ini menunjukkan alam kekosongan. Karena dalam catatan para ulama sufi yang saya baca dari buku manuskrip dari Pamijahan, ada kode seperti ini. Ini kosong. Lalu ahadiyat, wahidiyat, wahdat. Tidak ada apa-apa yang ada kecuali zat Allah Subhanahu wa taala. La ta'yin, tidak terbentuk, tidak tergambarkan, tidak terbayangkan, tidak ada pembentukan di sini. Di sini baru disebut ta'yin awal, pembentukan pertama, atau a'yan sabitah, penetapan dan peneguhan. Sudah mulai ada bayangan kehidupan. Hakikat Muhammadiyah di sini. Di sini ta'yin sani, johar sani, johar kedua. Mulai pengembangan yang tadi a'yan sabitah, pembentukan yang baru ditetapkan, di sini pengembangan. Baru ke sini muncul. Tidak ada apa-apa, hanya zat Allah Subhanahu wa taala. Kosong. Di sini sudah mulai ada di alam asma, di alam sifat, pengembangan dari penetapan ini. Di sini baru muncul arwah. Nah, ini disebutnya wahdaniyat. Perwujudan af'alullah, alam arwah. Di sini alam misal, alam ajsam. Baru di sini alam insan kamil. Maksudnya nasut, Pak, dunia. Kalau bahasa Tuan Syekh Abdul Qadir, ini alam malakut. Ini jabarut, ini lahut. Yang ini, empat ini disebut alam hawadis, alam baru. Alam baru. Yang ketiga ini disebut alam qadim. Tidak ada awal, tidak ada akhir. Ini alam qadim. Yang di sini hanya selain Allah, hanya hakikat Muhammadiyah. Di sini hakikat Muhammadiyah. Nah, arwah di sini ciptakannya 4000 tahun sebelum surga neraka. Munculnya dari hakikat Muhammadiyah. Maka kata Nabi, anta mini wa ana minallah, ke sahabat, kamu dari aku, tina hakikat Muhammadiyah, sementara aku langsung dari Allah. Nah, ketika orang-orang berzikir, hamba-hamba berzikir sampai kepada asma gaib, masuk ke sini Pak Dikir. Goibul guyub masuk ke sini. Maka wajar bila di mereka ada konsepsi wahdatul wujud. Kaulani manunggal, kaulani Gusti. Yang dimaksud di situ bukan ke sini manunggalinya di sini, Pak. Tapi biarlah itu gak perlu dibahas ke sana. Nah, maka yang zikir adalah zikir kepada zat Allah yang Maha Tunggal.
Kita mah zikir di sini baru menafikan yang lain, masih ada yang lain. Buktinya masih dinafikan. Ya, berarti masih ada yang lain, Pak. Seperti Jenal sekarang kan belum menikah. Dia masih menafikan yang lain, masih koleksi awewe aya 5. Itu tak kudu nganapikan anu opat eta teh, Pak. Berarti anu lain gitu. Kudu napikeun heula anu opat teh. Lila nganapikeun lagi. Da bukti nepi ka ayeuna can kawin gitu. Dinafikan dulu, dihilangkan. Susah Pak nganapikeun oge kitu nya moh. Hese nganapikeun sampean beka muncul hiji teh. Komo anu 20 mah atunya dinafikan oge salapan. Lila ieu proses supaya nepi ka muncul ieu hiji tah. Jadi proses lamun dina bahasa urang mah bener ieu teh la ilaha teh masih dikira masih selektif, masih menyeleksi gitu. Masih aya nu dinapikeun, aya nu disortir keneh gitu. Tah, dzikir isbat sudah teguh. Sudah teguh. La ilaha illallah, maka ketika naik ka ditu jadi la ilaha illa anta. Sudah berhadapan. La ilaha illa anta. Kadituna bisa muncul syatohat seperti Syekh Abu Yazid Al-Bustami, la ilaha illa ana, tidak ada Tuhan selain aku. Abu Yazid Al-Bustami fisiknya di sini nasud dunia, ruhnya sudah sampai ke sini di laut, sudah menyatu. Maka ketika beliau mengatakan la ilaha illa ana, dirinya sudah hancur lebur dalam kesatuan cinta bersama Tuhannya. Seseorang pasangan yang memadu kasih, asalnya aku kamu sudah menyatu, tidak ada aku, tidak ada kamu, yang ada kita. Ya ada kita, sudah menyatu. Nah, Abu Yazid Al-Bustami dan para sufi-sufi pemilik syatohat yang lainnya itu karena luapan emosi di mana ruhani tingkat kursinya sudah menyatu, sudah tidak bisa melihat keadaan diri, sudah benar-benar bahwa ini tidak akan ada kalau tidak ada itu. Manakala dia punya kelebihan, yakin dari situ. Dia punya kemampuan dengan zikirnya seperti itu, yakin diberi oleh itu. Nah, orang lain memiliki kelebihan, yakin dari situ. Orang cilaka, yakin dari situ. Ningali ka dia ingat, kasih ijem nempo kadinya ingat, kasih ijem nempo eta ingat, kasih ijem. Dah sakabehna nu ieu teh dibere ti si ijem, Pak. Gok, ijem gok, ijem gok, ijem kabeh dibere ti si ijem mah teh. Mata gok ijem deui. Ah geus aing mah da urang mah teu boga nanaon. Aing awak oge sehat kieu teh ku si ijem, da lamun teu ditulungan mah ku si ijem di rumah sakit aing geus podar tah. Ku si ijem dibiayaan teh. Dibiayaan sagala rupa, cager deui nepi ka ayeuna. Geus teu wala kaya. Heueuh urang teh sabenerna mah lalu si eta teh. Kitu bahasa di manusiana mah. Tah bahasa dina orang-orang sufi seperti itu. Apa yang aku punya? Bahkan keinginan yang ada ini pun tidak akan pernah ada kalau tidak diberi oleh yang memiliki keinginan. Ketika aku berdoa kepada Tuhan untuk meminta sesuatu, bagaimana mungkin aku minta kepadamu, ya Allah, sementara sebelum ini engkau sudah tahu. Bahkan sebelum aku punya keinginan, engkau sudah tahu. Bahkan keinginan ini pun munculnya dari engkau. Maka harus bagaimana? Anggus mau ngomong lah, mangga nyangakeun. Kapan gitu akhirnya teh? Kada bingung. Beja ada geus apa? Betul gak? Siapa pakai ngomong mana teh kan kahayang eta ge ti aing mana teh. Itulah yang disebut dengan fana. Fana fis sifat, fana fil asma, kemudian fana fil zat. Semua panah itu berawal dari panah fiseh, panah kepada guru. Diawali tahapan panah ini diawali dengan robito. Semakin sering si murid robito, akan semakin sering turunnya fuyudatur robani ke dalam kolbu. Semakin sering turun memancar ke kolbunya, semakin terus
dia meningkat mahabbah kepada syekhnya. Semakin meningkat mahabbah kepada syekhnya, semakin meningkat mahabbah kepada ikhwan-ikhwan dari syekhnya. Semakin meningkat mahabbah kepada ahlul bait dari syekhnya. Pokoknya siapapun yang terkait dengan syekhnya, dia pasti mencintai. Bila pun ada kesalahan, dia tidak melihat kesalahan itu. Yang dia lihat adalah syekhnya. Karena sudah mulai dari Robito itu muncul benih-benih mahabbah kepada syekh. Baiklah, assalamualaikum baik. Era ku abah, murid abah. Tak sudah mulai. Kalau ikhwan masih berkata memperbesar masalah antar ikhwan, padahal itu ikhwan adalah murid abah, sama-sama murid abah, itu tandanya Robitonya masih lemah. Masih lemah. Dar pagedrug pengurus jeung pengurus, dar pagedrug ikhwan jeung ikhwan. Urusan atuh pira? Urusan beuteung. Rame jadi paberincai we. Itu Robito masih lemah. Karena kalau Robitonya kuat seperti seorang kakak, adik-adiknya berbuat salah, bila pun ia benci kepada adiknya, dia melihat orang tua, kasihan orang tua. Kalau saya abaikan, tidak jadi masalah, tapi orang tua akan merasa sedih, orang tua akan marah, orang tua akan tersinggung. Begitupun si murid, ketika ada ikhwan lainnya bermasalah, dia tersinggung atau berbuat tidak baik, karena mahabbah kuatnya Robito kepada mursyidnya, dia memaafkan. Muncul adab itu dari mahabbah. Maka kuncinya adalah Robito. RDM Robito, zikir muraqabah. Sebelum zikir adalah Robito. Ikhwani rahimakumullah. Kembali kepada bahasan zikir hobi. Ini hanya wawasan keilmuan saja, Pak. Keur ngabibita lah gitu tah. Keur ngabibita saha nu apa boang ke Pak Haji Ateng teh sampai ke dikirahnya gitu ya. Jadi memang paling tidak sebagai bagian dari ikhwan thariqah, kita tahu bahwa zikir itu pernah zikir seperti itu ada. Ya. Zikir seperti itu ada. Yang saya tahu karena saya mendapatkan ijazah dari Satoriyah, di Satoriyah buku itu diperlihatkan kepada pengersa Abah oleh ayah saya. Ayah saya di sana, Abah di sini. Punten Abah nampi kitabi. Oh, ajengan warisan pamijahan. Teu dicabak-cabak acan buku nama. Pamijahan eta. Saya mangga cenah amalkeun. Ngan untuk ikhwan mah TKN saja. Gitu. Di dieu teh aya petunjuk kedah digurukeun sok ku Abah yajahkeun gitu. Tadi Bantar Payung kitab itu di ijazahnya harus sholawat 40 hari. Namanya Thariqah Satariyah Iskiyah Naqsabaniyah. Dengan Pak Kersanaki Haji Beben pasti moal asing karena sama-sama ngagunakeun, sami-sami nganggo eta buku. Nah, di dalamnya ada silsilah dan berbagai ajaran termasuk doa-doa hirzun, saifi dan lain sebagainya. Termasuk zikir seperti ini. Maka ketika ada pihak-pihak yang menyepelekan zikir itu, tak apalin, beres saya gitu. Atau lupa omong, tak apalin, udah selesai. Ngapain didebatkan juga ya? Didebatkan kalah capek-capek, urang ge tenepi, keur mah tenepi ka dituna dari di arah radu, beuki tuh beuki jauh. Ikhwani rahimakumullah. Nah, zikir untuk menuju wusul kepada Allah, kata Tuhan Syekh Abdul Qadir itu ada 12 asma. Dibagi 4 untuk di alam nasut, 4 kedua untuk di alam malakut, 4 ketiga untuk di alam jabarut. Kita sudah diijazah oleh pengersa Abah 2 asma, la ilaha illallah sama ismu zat.
Gening karek dua ge kedul kene. Dua ge kedul kene. Kalah gogorowokan we dengan mursi dari ieu teh diamalkeun. Tah zikir jahar untuk mengingatkan hati yang lupa. Artinya jika zikir jaharnya terus-terusan, maka zikir hobi akan aktif. Pangersaba pernah berwasiatkan kepada ayahanda, ajengan sing seueur zikir jaharna supaya hirup hobina. Oh ternyata Suratu Abdul Qadir Nasirul Asrorna zikir jahar itu untuk mengingatkan hati yang lupa. Jadi ulah sok ngimpi Pak. Tara dikir mana? Urang mah dikir hobi wae, tara dikir jahar matara. Alah wadul eta teh. Hayalan tingkat tinggi sebetulnya mah eta teh Pak. Gitu kan alasan we bisa disebutkeun tara dikir tah gitu. Da moal aktif Pak ieu. Kalau jaharnya tidak dilatih. Jahar semakin sering, ini akan semakin aktif. Kalau ini sudah aktif, zikir hobi sudah aktif, dia akan mengaktifasi manakala kita lupa. Kita lupa terhadap zikir, zikir jahar mengingatkan, Pak. Kebayang tuh ya. Masuk ke masjid banyak, kan kaki kanan. Nah, dilatih kurang kaki kanan, keluar kaki kiri. Gitu terus dilatih. Lama-lama kan jadi refleksi ya. Jadi akhlak. Geus teu mikir deui lah bos asup ka masjid ka tuhu we. Hiji waktu Kang Muh malaweung asup ka masjid. Tah, gitu. Jadi di mana lupa dia mengingatkan. Refleksi salatna. Bahasa Imam Ghazali mah akhlak kata. Ketika ingatan kita lupa terhadap zikir hobi itu, ini akan aktif. Dia akan hidup sendiri. Tapi luar biasa zikir hobi itu. Sehingga tercapailah ulul albab tadi itu ya. Oh ya, yazkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihi. Berdiri, duduk, tiduran, keur kumaha wae di mana wae, aktif ya zikirna teh. Dan tadinya dipaksa ku zikir jahar, dipaksa ku zikir jahar. Kali itu kadieu dipaksa, rek sare dipaksa. Ngangon kieu we, Pak, rada resep ngangon kieu teh. Komoy mah Pak Haji aya alarman mun per 100 teh disada dangukeun geura. Tah. Aya hiburanana gitu. Sabaraha? Sabaraha teh? 25.000 nya. 25.000 sanes iklan da mau aya keuntungan ke rabi ge. Tapi nikmat gitu, Pak. Kutas bae kieu teh, duh cangkeut cenah teh. Cobian kudu kieu. Oh nya, nikmat Pak. Bari ngagoler, bari nonton TV gitu tah. Kieu we. Minimal gitu kikituan heula, engke bari tawajuh, latihanna kamu gitu. Dah teu dilatih mah moal daek. Moal daek tunu, da emang kedah dipaksa. Ikhwani rahimakumullah. Dasar tadi dasar Qur'ana, ayeuna dasar hadisna. Kanjeng Nabi amanat ka Sayyidina Ali, parentah kanjeng Nabi ka Sayyidina Ali. Ali peuremkeun 2 panon anjeun, rapetkeun 2 bibir anjeun, lipetkeun letah. Waqul Allahu Allah. Saur kanjeng Nabi. Maka jelas apa yang ditalkinkan ku wakil talkin antara pin langsung di pengersabah itu adalah petunjuk di Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jelas silsilah. Wa hazihi nisbatu siddiqil azam alati akhadzaha batinan anin nabi sallallahu alaihi wasallam. Tah ieu zikir hobi teh hubunganana silsilahna kadituna ka Said Abu Bakar As-Siddiq yang di mana beliau mengambil secara batin dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika mau hijrah ke Madinah. Beliau kan bersembunyi di guha, dikejar oleh orang-orang Quraisy, diselamatkan. Allah mengutus laba-laba supaya membuat sarang di sana, selamat. Sayyidina Abu Bakar ningali lalu lalangna orang Quraisy. Sieun anjeunna
nu dipikeun ku anjeunna sanes pribadina sieun ieu Rasul kaganggu ngedeg-deg anjeun. Kanjeng Nabi ningali ekspresi Sayyid Abu Bakar, maka saur anjeunna la takhaf wa la tahzan innallaha ma'ana. Ulah sieun ulah sedih, Allah senantiasa bersama kita. Itu tidak hanya kata-kata, Pak. Kalau hanya kata-kata belaka tidak akan memiliki makna yang luar biasa di dalam hati. Itu pasti di situ yang dimaksud adalah mentalkinkan, mentransfer zikir khofi dari kolbu Nabi ke kolbu Sayyid Abu Bakar As-Siddiq, sehingga beliau selalu menjadi orang pertama dalam keimanan kepada Nabi dan terhadap apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Itulah yang ditetapkan di dalam kolbu Nabi, di dalam kolbu Sayyid Abu Bakar, sehingga kata Nabi diumumkan kepada sahabat yang lain, Abu Bakar bisa lebih ti anjeun lain karena sholat loba, lain sabab lobana sholat, bikasrati saumin lain sabab lobana puasa, wala sholatin lain oge sabab lobana sholat, bal bisyai'in waqara fi qalbihi, tapi karena sesuatu yang sudah menetap teguh di dalam kolbunya. Yang dimaksud adalah zikrul khofi. Nah, maka tidinya ngalirna sisilah di Sayyid Abu Bakar. Ieu anu dimaksud ku ayat allazina amanu wa tatma'innu qulubuhum ala bizikrillah tatma'innul qulub. Dengan zikir kalbu akan tenang. Kang ngomong hiji nyupir tiba-tiba aya pinafsun piemosieun teguhkeun we di jero hati dak 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 bakal leungit. Piraku ngahajakeun ulah ka masjid di jalan dikir jahat atuh kaganggu pagawean urang. Itu dimanapun teguhkan, yakinkan bahwa dengan zikir akan menjadi tenang. Maka ketika jiwa goncang apapun masalah atau penyebabnya, segera ingatkan dengan zikir khofi. Wazkur rabbaka idza nasita. Berzikirlah di mana engkau lupa. Lupa, ingatkan. Lupa, ingatkan. Lupa, ingatkan. Datang masalah menggoncangkan jiwa, dikirkan. Datang kenikmatan, ingatkan deui. Datang musibah lain, ingatkan deui. Anak celaka, ingatkan deui. Terus diteguhkan. Sehingga dalam kondisi apapun permasalahan yang datang sebesar dan sekuat apapun, jiwa kita tetap tenang, ibarat karang di tengah lautan, tetap teguh dalam ketenangan bersama malaikat-malaikat Allah. Ikhwani rahimakumullah. Nah, dari dua zikir inilah jahar dan khofi, thariqah memancar. Dari zikir hobi dulu namanya thariqah sidikiyah, terus dari zaman ke zaman sampai muncul di satu zaman sufi besar. Contoh diantaranya Imam Al-Faruqi, Imam Rabbani. Maka namanya kemudian hari karena Imam Al-Faruqi menjadi seorang sufi besar, banyak memberikan kemanfaatan terhadap ikhwan dan umatnya, jadilah nama sebuah thariqah. Tadinya Siddiqiyah menjadi thariqah Al-Faruqiyah. Terus dari zaman ke zaman sampai muncul kembali di kemudian hari sufi besar di thariqah itu, Imam Al-Ghajdawani, disebutlah thariqah Ghajdawaniyah. Terus di zaman ke zaman, dari generasi ke generasi silih berganti, sampai muncul kemudian di abad 14 Syah Bahauddin An-Naqsyabandi, disebutlah thariqah Naqsyabandiyah. Itu pun terus berkembang ke bawahnya. Ada Syekh Khalid di Mesir, maka disebutlah Naqsyabandiyah Khalidiyah. Itu berkembang terus, memancar. Nah, kata pengarsa, dari dua thariqah ini, dari dua hubungan zikir ini, yaitu zikir jahar dan zikir khofi, memancar thariqah ke berbagai cabangnya.
fahuma aslani wa ma'ahuma aunur rahman. Jahar dan khofi ini adalah zikir yang asal, zikir yang pokok, zikir yang utama, atau menjadi zikir induk. Wa ma'ahuma aunur rahman, beserta kedua zikir ini di dalamnya ada pertolongan Allah yang Maha Rahman. Ulangi Pak, wa ma'ahuma aunur rahman, beserta kedua zikir ini ada pertolongan Allah yang Maha Rahman. Maka naon Pak kesimpulannya? Apapun masalahnya, solusinya adalah zikir. Dibahasakan oleh Abah Sepuh, amalkan torikoh, amalkan tarekat kelawan nyanyi keur ngahontal kahadean zahir batin. Masalah hutang zikir, masalah penyakit zikir, masalah ekonomi zikir, masalah politik jabatan zikir, semua zikir, karena ini adalah pokok. Geus insan pasar sama orang dalam bentuk insan mah kita bakal beda-beda, urusan rezeki wirina beda, urusan rumah tangga wirina beda. Ieu mah ku Abah apapun masalahnya solusinya hanya jahar dan khofi. Maka mari kita tingkatkan zikirna, terutama jaharna, supaya hidup qalbunya. Selain zikir jahar untuk melatih mengaktifkan qalbu, maka untuk zikir khofi latihannya pengersa Abah sudah memberikan petunjuknya. Setelah selesai zikir pada subuh dilanjutkan dengan tawajuh. Tunggu lah Pak ya. Kertas bae kecrek ngotas bestrek ya terus. Dugi ka isroh. Nunutan jakeun bae, nunutan keur dikir eta. Nunutan. Paling eta nunutan apa dina jarak saminggu. Nunutan terus. Karituna mah mulai tadi nama nunutan tetina 40 menit, ngantuknya 35 menit. Kurang 5 menit, mundur. Akhirnya lulus 40 menit tanpa ngantuk. Nah, jika 40 menit tanpa ngantuk dan zikir hobinya terus aktif, maka yas'adul kalimut thayyib. Ilaihi yas'adul kalimut thayyib. Kalimah itu akan terbang menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya ruhnya menuju kepada Allah Subhanahu wa taala, terbang. Maka ketika itu berarti kita sudah bisa mati sebelum mati. Karena kematian itu adalah perpisahan ruh dengan jasad. Dengan zikir ruh bisa terbang menuju kepada Allah, berarti kita sedang mati sebelum mati. Petunjuk Nabi, jika kalian ingin melihat mayit yang berjalan di muka bumi, lihatlah Sayyidina Abu Bakar. Kenapa? Karena hidup qalbunya dengan zikrul khofi. Minimal 5.000 Pak nu dieta dalam 1 kali 24 jam. Terutama ibu-ibu. Ibu-ibu kalau lagi tidak ada pekerjaan syariat, puasa tidak boleh, sholat haram, puasa haram, nyabak Quran haram, kamu macana, segala haram itu syariat. Nah lo rek naon ieu lamun teu aya amalan batin, malah setan akan mudah masuk. Nah, solusinya zikir hobi. Minimal seorang haji ge 5.000 dina 1 kali 24 jam. Syukur 5.000 teh bisa sekali calik tungku setengah jam misalkan. Henteu teu naon di kredit atuh. Hese 1.000 oge atuh naon bari nonton TV oge gitu we gitu. Bari dicepengan dina olahraga latihan. Sanesnya prolekeun kana zikir dina olahraga melatih supaya kolbu terbiasa dengan zikir itu. Naik nanti dari 5.000 10.000. Kalau yang belajar suluk minimal 25.000 wah sehari. Nah, kurang reka mana ya?
Orang yang suluk hayang dikir tingkat suluk ya minimalnya 25.000. Yang dihitungnya kan begitu, yang dihitungnya. Berarti lah mulai dari 5.000 setengah jam kali 5 artinya Pak 2 jam setengah. 2 jam setengah. Latihan gitu Pak. Ngobrol. Lihat guru-guru kita kan pegang tasbih yang 3 gitu tah. Esim kuring esok ningali awalnya ningali hungku lama kelamaan jadi bangga oge nya megang tasbih kawas kitu 33 tuturuti we. Tutur itu kan hayang kapuji we Pak gitunya. Kan bae hayang kapuji da resep. Tapi akhirnya mah rasa hayang kapuji, rasa ingin dipuji itu menghilang dengan sendirinya Pak. Hilang. Karena bukti ketika tidak ada siapa-siapa pun ini ingin selalu megang. Ini artinya jangan sampai kita berhenti ketika kita mengamalkan sesuatu lalu muncul pengen dipuji. Gak usah berhenti. Lanjutkan saja. Siapa tahu kemudian hidayah dari Allah muncul. Di situ kan ada bangga paling tidak. Bangga tuturuti ka kiai gitulah. Ini malah mah aya bangga turutan guru gitu. 33 Kang Haji. Saya waktu di rumah wajengan pupu pun bapak tilu-tilu kieu teu kamana teu kamani dina mobil kieu. Pas rek tabrakan eta jeung si adan. Tasbih nu kahareupna teh kitu tah. Jadi selamat. Jadi selamat ku wasilahna eta. Ikhwani rahimakumullah, demikian yang bisa disampaikan dalam kajian Tahrus Sudur dalam pertemuan ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan hidayahnya kepada kita semua sehingga kita bisa terus meningkatkan amaliyah yang menjadi warisan dari guru agung dari pemirsa Abah. Amin ya rabbal alamin. Allahumma khususna bila ilaha illallah waj'alna fi hisni la ilaha illallah wa amidna bi sirri la ilaha illallah innaka antal wahhabul karimul alimul hakimul wafiq. Allahumma akhrijna minad dunya muslimah waj'al akhir kalamina la ilaha illallah. Allahumma lakal kul wa bikal kul wa minkal kul wa kul bi rahmatika ya Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ahu wa batila batila warzuqna ijtinaba. Alhamdulillazi hadana li hadza. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Sebelum ditutup saya ingin menyampaikan pengumuman yang sudah dimafhumi bersama perihal upgrading bagi yang belum, mohon dimotivasi oleh pengurus LD supaya kadar-kadar ikhwan benar-benar terbimbing. Kita menemukan beberapa tempat ada yang jadi ikhwan dari tahun 70, dari tahun 75, tapi amaliyah masih tak apa Pak Haji. Eleh kene ku ikhwan anu karek kamari gitu. Yang udah di kita di Bekasi kan banyak yang baru, tapi seperti sudah lama karena sudah paham tentang amaliyah. Di beberapa tempat saya bertemu dari tahun 70, dari tahun 80, tapi tidak tahu, jangankan amaliyah yang lain, dikirnya saja tidak tahu. Ada yang selesai dikir amin amin bubar tawasul teh aya. Itu satu-satunya cara adalah dengan mengikuti upgrading. Maka mohon kepada semua pengurus supaya terus diingatkan dan mensiasati dirilah pengurus, mensiasati. Contoh misalkan kita targetkan nih bulan Desember upgrading. Jadi dari sini, dari bulan ini kita nabung, dan insya Allah, bukan insya Allah, terutama di sini ada Pak Haji yang senantiasa memotivasi dalam kegiatan itu. Maka saya sangat berharap kepada pengurusnya untuk semangatnya tidak kendor, semangatnya tidak kendor untuk terus bergerak. Al harokatu barokatu, pergerakan itu adalah berkah. Kita memiliki prinsip garda gerak aksi rasa demi Abah. Mudah-mudahan senantiasa dibimbing oleh beliau. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.